on! Buat yang punya hobi traveling alias jalan-jalan, pasti kangen banget nih berpetualang di alam kayak gini. Bersantai di hemok sambil menikmati udara segar di hutan. Wah, Unyil jadi pengen deh. Sebelum bisa traveling lagi, mending siapin dulu deh hemoknya. Bisa dipakai di rumah juga kan, biar makin rileks istirahatnya. Walaupun terlihat sederhana, hemok kualitas bagus harus memenuhi beberapa persyaratan. Apa saja itu? Yuk ikut Unyil ke rumah produksi hemok di Pulau Dewata, Bali. Come on! Nama hemok berasal dari nama pohon hamak. Ribuan tahun silam, serat pohon inilah yang digunakan untuk membuat tempat tidur gantung. Tapi sekarang untuk tujuan kenyamanan, bahan baku hemok beralih ke aneka jenis kain seperti katun, nilon, dan parasut. Kali ini kita pakai parasut. Selain mudah didapat, parasut cepat kering, lebih kuat dan ringan. Loh, kok disobek-sobek parasutnya? Oh, ternyata ini cara untuk menghasilkan lembaran kain yang sama ukurannya. Unik ya? Oke deh, sekarang satukan dua warna agar hemok terlihat cantik. Pembuatan hemok ini menggunakan ratusan warna loh. Untuk membuat hemok utuh, jahit dulu yuk. Ada beberapa tahap jahit nih. Pertama, jahit bagian tengah untuk satukan kedua warna kain. Gunakan benang Astra Jeans agar hemok tidak mudah putus dan kuat menahan beban berat. Kedua, jahit seluruh bagian sisi kain. Tahap ini biasa disebut ngeci. Ini bisa bikin hemok rapi dan bagian tepinya tidak rusak. Selanjutnya, buat lubang selongsong ini di sisi atas dan bawah kain. Lubang ini untuk mengaitkan tali. Terakhir, buat kantong hamoknya yuk. Biar praktis saat disimpan dan dibawa kemana-mana. Jahit menyatu dengan kain hemoknya ya. Lanjut ke bagian akhir. Kita pasang tali pengait hemok. Jenis talinya adalah nilon, supaya kuat menopang beban orang. Baru deh pasang pengait yang terbuat dari besi. Hemok punya beragam ukuran. Untuk single bisa menopang satu orang dengan beban sampai 150 kg. Untuk double bisa menopang 2 orang dengan beban maksimal 250 kg. Penjualan hemok produksi dalam negeri ini sudah sampai ke Republik Ceko, Australia, dan Prancis. Sebagai perlengkapan jalan-jalan, hemok berfungsi sebagai tempat tidur. Jadi bisa mencegah gangguan serangga tanah atau hewan berbahaya lainnya, seperti ular. Para traveler juga biasa pakai hemok saat kemah. Bisa jadi pengganti tenda deh. Alasannya karena lebih simpel, ringan, dan mudah memasangnya. Lanjut lagi nih, petualangan kita dengan kuda besi dari Inggris. Wush, wush, wush. Medan apapun bisa dihadapi dengan gagah berani. Meluncur di jalan perkotaan dan pedesaan. Itu sih kecil. Menjajal hutan, salju, padang pasir, lumpur, bahkan terendam dalam air bukan halangan. Nah, sebelum kita mulai jalan-jalannya, ikut Unyil dulu yuk mampir ke West Midlands, Inggris untuk melihat bagaimana mobil keren itu dibuat. Yuk, kita come on! Untuk membuat si mobil jagoan, semuanya berawal dari tempat ini. Ini dia bahan bakunya. Potong dan cetak gulungan aluminium satu persatu, sesuai dengan bentuk dan ukuran yang dibutuhkan. Pakai mesin ya, kan sudah canggih pabriknya. Wah, ada robotnya juga loh untuk membantu memindahkan hasil cetakannya. Jadi semuanya serba cepat. Sip deh, selanjutnya kita masuk ke proses perakitan. Wah, sudah ada badan mobil yang berbentuk tuh. Badan aluminium yang merupakan ciri khas mobil ini bukan hanya kuat dan ringan. Aluminium juga tahan karat loh. Pemilik kendaraan ini bisa memakai mobilnya selama apapun tanpa khawatir akan karatan. Kendaraan sport ini dibangun secara semi handmade alias setengah tenaga manusia. Sebagian pekerjaannya dilakukan oleh pekerja terlatih. Seperti mengamplas bodi mobil bagian lampu ini. Biar tambah kinclong, baru deh
digosok dengan bantuan alat khusus. Sudah beres nih. Selanjutnya, mobil kita angkut ke atas untuk proses pengecatan. Dan hasilnya akan seperti ini. Warna putihnya cantik dan mengkilap ya. Ada warna lainnya yang gak kalah keren, seperti silver, abu muda metalik, abu tua metalik, merah marun metalik, hitam dan hijau. Lanjut kita rakit chassisnya, komponen yang sangat penting dalam membuat kendaraan. Chassis ini akan menjaga kekuatan, kemampuan, dan fleksibilitas. Mobil yang mulai diproduksi massal sejak tahun 1948 ini memang khusus membuat kendaraan full wheel drive full time, yang artinya mobil ini menggunakan penggerak 4 roda. Berbeda dengan mobil biasa yang hanya menggunakan 2 penggerak roda. Wah, asik. Sebentar lagi mobil jagoan Unyil mau jadi nih. Sekarang kita pasang dashboard alias papan instrumen untuk panel-panel kebutuhan mobil. Di dashboard ini, kemudi mobil, pengaturan AC, sampai sistem hiburan akan dipasang. Wah, tuh lihat, kabel-kabelnya aja banyak banget. Kalau sudah beres, lalu pasang deh pada chassis. Wih, mobil-mobil yang sudah hampir jadi pada berbaris semua tuh. Yang satu ini jangan sampai ketinggalan dipasang ya Om. Iya, pintu mobil. Biar nggak berat, pemasangan pintu dibantu dengan mesin angkut otomatis. Petugas teknisi hanya cukup menggeser pintu ke bodi mobil dan dipaskan saja pemasangannya. Proses selanjutnya, mobil akan kita uji cobakan dengan semprotan air yang sangat dingin. Lalu sinari dengan lampu untuk menguji ketahanan dan kualitas cat mobil. Biar terbukti kalau mobil ini memang jagonya segala medan. Jadi mau cuaca dingin atau panas sekalipun, no problemo. Tada, ini dia mobil yang sudah jadi. Wih, keren kan? Mobil dengan jelajah tinggi ini memiliki 6 speed atau kecepatan transmisi manual dengan jarak gigi rendah. Jadi mobil ini bisa menghadapi medan dengan kondisi curam sampai 47 derajat. Untuk interior, tampilannya cukup sederhana, kokoh dan praktis. Misalnya saja, kursi yang dibungkus dengan kulit, begitu juga untuk pegangan kemudi. Untuk sistem hiburan, mobil ini memiliki Bluetooth, konektivitas tanpa kabel, dengan audio streaming. Ayo, yang suka berpetualang dengan gagah berani, kita pakai mobil ini. Tancap gas! Aduh, mana kagak ada angkot yang lewat lagi di mari. Woi Pe, mau kemana? Hah? Ayo sini, Oga anter. Gak, emang tuh beca bisa lewatin jalanan off-road begini? Jangan asal ngomong aja, Po. Lihat nih, ban becanya udah Oga ganti sama ban off-road. Lewat jalur begini doang sih, kecil. Widih, mantep bener dah. Ya udah deh Nyok, anterin aja ke warung. Oke, pegangan yang kencang ya, Po. Stop Gah, stop. Gimana, Po Ipe? Mantep kan beca off-road Oga? Lanjut lagi apa kita nih? Aduh, kagak. Mau ke warung aja sampai begini amat ya. Anterin aja pulang aja dah, lemes banget ini. Salah satu komponen yang harus ada di setiap mobil, ya bagian setir ini nih. Kalau mobil nggak ada setirnya, gimana mau dikendalikan? Salah satu produsen pembuat setir mobil bisa kita jumpai di Pasuruan, Jawa Timur. Istimewanya, setir mobil lokal ini terbuat dari kayu. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat setir adalah kayu MDF. Itu loh, serbuk kayu yang dipadatkan sehingga bisa dibentuk sesuai keinginan. Dibandingkan dengan kayu olahan lainnya, jenis MDF lebih lentur sehingga gak gampang patah. Makanya cocok banget nih untuk dijadikan bahan baku setir mobil. Kayu MDF-nya disusun sehingga membentuk papan. Papan kayu selanjutnya dipotong berbentuk lingkaran. Harus teliti dan hati-hati nih. Salah sedikit saja, papan kayunya nggak bisa dipakai deh. Kayu yang sudah berbentuk lingkaran, kita beri lubang di bagian samping.
Rongga di setir kayu berfungsi sebagai wadah plat besi supaya setir kayunya lebih kuat. Lempengan besi ini dipasang memutar mengelilingi setir. Biar gampang, lempengan besinya dilengkungkan dulu ya. Selain sebagai penguat, lempengan besi juga berfungsi sebagai rangka setir. Sekarang kita siapkan plat besi untuk gagang setir di bagian tengahnya nih. Kita bor dulu bagian ujungnya untuk memudahkan pemasangan baut. Ujung plat besi kemudian dipasang ke potongan besi berukuran kecil. Tapi masangnya jangan manual ya. Pakai alat penembak paku biar lebih gampang. Bagian tengah setir yang terbuat dari besi tinggal kita satukan deh dengan setir kayunya. Supaya benar-benar menempel, plat besinya dilas dengan potongan besi yang sudah terpasang di bagian setir kayu. Jadi bukan menempel ke kayunya ya teman-teman. Wah, bentuk setir kayunya sudah mulai kelihatan tuh. Tapi ini masih separuh jadi. Nah, biar makin cantik, kita lapisi dulu nih dengan kulit sintetis. Bagian dalam kulit kita baluri dengan lem secukupnya. Lanjut, kita lapisi setir kayu sampai benar-benar tertutup rapat. Supaya makin rapi, kulit pelapis setir dijahit secara manual dengan tangan. Wih, nggak kalah kan sama setir buatan luar negeri. Gak heran deh kalau setir hasil karya anak negeri ini sudah dijual ke berbagai wilayah di Indonesia.